Hai guys, Motor here. Jadi ini ya gue udah lama gak nge-vlog. Udah lama banget, jadi just gotta make it quick. Gue karena gue gak sempet nge-vlog. Gue sebenarnya bukan gak sempet nge-vlog, gak sempet ya, intinya gue gak upload video sama sekali itu karena kemarin itu lagi ada proyek dan ada masalah yang nggak bisa gue ceritain di sini, gitu deh. Dan ya gue lagi gak pakai CBR gue. Ini gue lagi justru mau ke Honda. Kisah-kisah kayaknya udah lama gak bawa DR12. Coba kayaknya ini bannya agak kempes dah, sama bensinnya kagak ada. Nah, mungkin gue isi. Nah, ntar gue agak kempes dikit sih bannya ini rasanya sih. Jadi nggak terlalu enak. Oke, jadi waduh, mantep. Oke, di video gue kali ini tuh gue nggak mau kayak nggak bahas topik apa-apa karena video sama motor sendiri lu tau gak bakal nggak ada topik kan. Aduh, gue tuh nggak terlalu demen kalau nggak ada topik sama sekali. Oke, jadi di video kali ini, oh ya by the way ini di R12 gue juga gue ganti e-tag-nya pakai race mode. Ya by the way, quick update aja. Kalau race mode itu udah keluarin hoodie sekarang. Mungkin beberapa dari lu udah yang tahu atau mungkin udah yang ketemu gue juga waktu pakai hoodie ini. Nama hoodie-nya tulisannya kayak gini nih. Aku kasih ada fotonya. Gue tampilin aja. Depannya race mode, belakangnya we don't need a reason, we need the road. Anjay. We don't need a reason, we need the road. Oke, jadi ya itu bisa lu kalau lu mau beli mau lu apa langsung ke racemode.co aja. Nanti Instagramnya gue taruh di pojok kanan atas atau kiri atas. Oke, jadi di video gue kali ini seperti yang lu bisa baca di judul, gue tuh pengen ngomong tipe-tipe orang yang harus lu hindarin di jalan. Hindarin ini bukan berarti langsung lu banting, bukan berarti kalau istilah naik mobil banting setir ya, enggak ya, maksudnya ya kalau bisa jangan deket-deket gitu sama mereka. Oke, yang pertama adalah seperti yang di kiri gue nih, orang yang nggak pakai helm. Oke, kenapa gue bilang lu jangan terlalu dekat sama orang yang nggak pakai helm? Karena secara psikologis anjing, secara kesadaran aja dia tuh nggak terlalu. Ini gue bukan munafik ya, tapi ini gue di video ini gue nggak cuma ngajarin lu untuk menghindari orang, tapi juga menyadarkan lu sendiri gitu. Menurut gue orang-orang yang nggak pakai helm itu dia tuh nggak terlalu peduli sama nyawanya sendiri. Kalau dia aja nggak peduli sama nyawanya sendiri, apalagi dia peduli dengan keselamatan orang lain gitu kan. Jadi kayak ya dia nggak bakal give a fuck sama orang-orang gitu menurut gue sih. Jadi itu menurut gue, karena dia aja nggak pakai helm gitu. Dia aja nggak mau pakai helm. Kalau lu bilang ke gue, bang nggak punya helm, it's kind of bullshit. Karena gini loh, kalau lu beli motor baru pasti dapat helm. Even kalau lu beli motor bekas, oke, pasanglah, taruhlah gini loh. Helm itu tuh nggak ada. Kalau lu bisa membeli motor, gua rasa lu bisa membeli helm. Karena oke, anggaplah bang, gua nggak bisa beli helm yang sampai berjuta-juta, sampai kayak AGV, Corsa, Pista atau Arai. Yang menjadi tolak ukur gua adalah, anggaplah gini lah, belilah gear yang menurut gua bisa, yang harganya tuh 10% dari harga motor lu. Kalaupun bisa lebih, good gitu. Tapi kalau ya kayak anggaplah gini lah, even kalau lu beli motor second yang harganya 6 juta, 10% aja itu masih sekitar 600.000 kan. Nah itu lu 600.000 at least bisa beli helm full face pasaran yang ada di pasar, yang lokal. Atau mungkin lu mau bagi-bagi dengan jaket atau sarung tangan, ya it's up to you. Tapi seenggaknya lu kalau ngomong ke gua nggak bisa beli maksudnya nggak bisa beli helm, it's bullshit. Maksud gua kayak itu kan nggak ada 10% dari motor lu gitu. Ya begitu sih menurut gua sih. Habis itu next lagi adalah orang yang nggak pakai spion sih menurut gua. Kenapa? Karena orang yang nggak pakai spion nih, kayak motor di sebelah gua nih tuh nggak pakai spion kan dia. Spion itu adalah kaca untuk ngeliat ke belakang, rear view mirror. Gue bukan munafik, tapi gue orangnya nggak bisa bawa motor kalau nggak pakai spion. Dan apa ya, kalau orang yang nggak pakai spion, menurut gue itu dia tuh nggak, ya sama kayak tadi yang nggak pakai helm, itu tuh nggak terlalu peduli dengan keberadaan lo gitu. Jadi dia bakal belok kanan kiri semau dia tuh kayak gitu tuh. Terus spionnya ada, cuma pecah kacanya. Ya jadi menurut gua itu sangat disayangkan sih. Jadi kayak ya kalau bisa pakai spion itu jangan. Gua pribadi spion bukan jangan, karena emang bener-bener gua pakai, karena gua nggak demen kalau ganti-ganti jalur nggak pakai lihat spion gitu. Itu agak mengerikan buat gua. Oke, next itu adalah orang yang sennya atau lampu stop boy bagian lampu belakangnya nggak bener kayak ini nih, kayaknya orang nih yang putih lampunya. Gua nggak tahu kenapa orang demen ganti jadi warna putih begitu. Menurut gua itu kalau di siang hari it's not a big deal, tapi kalau di malam hari itu bisa mengecoh
kayak mengecoh apa ya, mengecoh orang-orang gitu ya, kayak karena lampu-lampu tersebut tuh udah ada aturan dan hukumnya, maksudnya bukan hukumnya sih, maksudnya kayak tanda-tanda yang disepakati oleh semua orang di dunia bahkan kan, kayak itu adalah salah satu cara berkomunikasi antara pengendara mobil ataupun motor, karena semua orang kita semua tidak terhubung dengan intercom kan, jadi kayak itu satu-satunya cara buat berkomunikasi. Gue pengen belok kanan, gue pengen belok kiri, gue pengen deselerasi, stop maksudnya kalau nggak tahu deselerasi. Jadi kayak itu adalah tandanya gitu, itu adalah cara orang-orang berkomunikasi. Terus adalah mungkin orang yang di belakang gue nih, orang yang membawa bawaannya tuh terlalu banyak, melebihi kapasitas motor gitu ya. Kayak ini orang belakang gua kalau bisa lihat di spion sih, jadi dia bawa kardus gede banget itu. Ya gimana ya, kalau kardusnya masih bisa dibawa ya oke, tapi kalau udah sampai nggak bisa dibawa itu agak mengerikan, karena gini loh, takutnya itu orang nggak nyaman kan, dia nggak nyaman, dan saat dia lagi membetulkan posisi duduk ataupun apapun yang berhubungan ini nih, ntar lagi orang lewat tuh orang itu, ini orangnya nih. Nah kayak gitu kan agak mengerikan tuh menurut gua ya. Kalau bisa kalau bisa jangan lah, maksudnya kalau bisa jangan lu deket-deketin banget. Oh habis itu hindari orang-orang yang bermain HP berlebihan ya, maksudnya kayak berlebihan gitu. Oke, kalau lu cuma pakai sistem navigasi yang gua waktu itu pakai di sini, ntar lu bisa keluar di pojokan atas, keluar videonya bisa lu klik, itu oke aja, karena gua harap lu cuma ngelihat bentar terus lu maju lagi. Jadi kalau lu misalkan anggaplah bang gua mau pakai HP di jalan buat navigation, pakainya itu pas lagi stop dari maksudnya lu belum bergerak dari tempat start awal lu, itu udah lu set sampai full, jadi tinggal ngikutin. Dan mungkin kalau lu mau, mungkin lebih amannya lu bakal double check routes-nya, lu cek lagi apakah lewat jalur mobil, apakah lewat jalan tol kan, takutnya begitu kan kalau kita naik motor kan. Nah gitu sih menurut gua. Oke, jalan. Habis itu hindarilah orang yang gini loh, kayak oke, mungkin ini cuma berlaku untuk beberapa, nggak juga sih, ini berlaku untuk semua orang. Ini biasa gini loh, lu pernah nggak lu lagi bawa motor, especially kalau lagi sunmori mungkin ya, lagi sunmori, lagi mooring ride atau mungkin bener-bener riding, dan ada orang yang kayak ngebayar lu, terus kayak kalau di mungkin kalau bisa dibilang kayak kalau di translate wanna race, kayak pengen balap gak, pengen ngebut gak, kayak ngajak ngebut, intinya ada ngajak lu kayak semacam balapan gitu, semacam seperti itulah kayak. Dan itu gua harap kalau lu nonton video ini, gua ngajak lu agak dewasa dikit lah, maksudnya kayak men, kalau lu think you're the fastest, maksudnya kayak kalau lu berpikir lu paling cepet di jalanan, maksudnya kalau lu paling cepet di bawa motor gitu, bawa motor ya lu bawa aja di sirkuit gitu, maksudnya kayak kesentul aja gitu. Karena kalau gini lah, kalau lu gue pernah mengalami masa-masa itu. Lu kalau mau lu ngajak ngebut orang di jalan, ntar kayak aduh ada mobil, aduh ini tanah nggak rata, aduh ngeri belok kena ini ya kayak kesentul. Maksudnya ya gue bukan yang ngajarin lu buat ngebut, tapi itu adalah cara ngebut yang bener gitu, maksudnya ya gitu. Maksudnya kalau lu jago gitu kan bawanya kesentul gitu, kalau lu takut pasti sentul, takut kontak fisik, bawa adu lap time aja ya, pokoknya gitu deh. Kalau lu udah berumur dan berpikiran, menurut gua kalau waktu itu soalnya ada yang komen, bang kalau kitanya udah diem tapi digas-gasin terus gimana ya, maksudnya kayak men gas atau enggak, lu mau gas balik atau enggak itu your choice, itu pilihan lu kan. Jadi kayak ya janganlah, kalau bisa lah, nggak ada gunanya gitu, karena nggak ada trofi ataupun apapun gitu, kayak ya udah gitu kan, udah selesai gitu, di sana aja. Terus apalagi ya, orang yang preman look preman look, maksudnya kayak preman look kayak gimana, kayak ya kayak preman gitu di jalanan, tampangnya tampak laga-laganya kayak preman. Menurut gua orang-orang yang kayak gitu, yang kayak preman kelihatannya, yang agak ngeri, yang agak mengerikan gitu ya menurut gua orang-orang kayak gitu nggak perlu lah. Maksudnya kayak kalau mereka, maksudnya gini loh, gue tuh aduh basah coy, karena lu nggak tahu kan dia tiba-tiba dia bergerombol kah, punya apa daerah kekuasaan dia lah atau apa. Maksudnya kayak kalau dia salah ya nggak usah terlalu di push lah,
Gak usah terlalu di wah. Jadi bukan pengalaman pribadi gue sih, cuma menurut gue sih begitu lebih baik. Jangan didekat-deketin lah yang kayak gitulah. Mengerikan kan, kayak lu nggak tahu dia tiba-tiba bawa pisau atau apa kalau lagi lu di jalan lagi, takutnya juga dibegal lah ya, takutnya ya jauhin yang itu, karena gue juga ngerinya beberapa dari lu mungkin, karena mungkin mereka berpotensi sebagai begal kan, kalian tahu juga. Jadi ya kalau bisa jangan didekat-deketin deh yang kayak gitu deh, for fuck's sake. Apalagi ya, kayak udah cukup banyak belum sih itu. Dan ya mungkin yang terakhir adalah orang yang berkendara terlalu dekat dengan kita. Maksudnya gini loh, mungkin berkendara ini yang terlalu dekat ini bukan di depan lu tapi di belakang lu. Maka itu karena gue selalu bilang pakai spion, karena kalau orangnya terlalu dekat berkendara dengan lu, maksudnya kayak even kalau lu naik motor itu kan lu suka memberi jarak dengan depan lu kan, karena dengan memberi jarak itu takutnya kalau ada emergency brake lu masih bisa manage. Tapi kalau orang yang di belakang lo ini terlalu dekat dengan lo, nah takutnya dia nggak sempet ngerem seperti yang lu lakukan gitu. Jadinya ya kalau bisa lu selalu ngecek spion lu, kalau ada yang deketan, ada yang lebih dekat, ada yang dekat dikit, ngejauh aja, ngegas dikit, maksudnya kayak ngejauh, jangan dekat-dekat dia lah kayak gitu. Ya mungkin seperti itu aja sih video kali ini, video singkat yang gue berharap agak membantu buat lu pada, karena udah lama banget gue gak bikin video kayak gini. Ini videonya gak terlalu lama juga setahu gue kayaknya, karena ini gue nge-shoot juga bentar doang. Oke, jadi gue udah kembali nge-vlog lagi, dan sorry kalau gue agak menghilang. Tapi enggak lah, gue gak bakal hilang, totally hilang. Mungkin seperti aja video kali ini. Semoga lu pada suka. If you like this video, don't forget to hit the like button below right there. Don't forget to subscribe to Solo Motor YouTube channel atau berlangganan di sana. Ya, jadi don't forget to like this video, comment below, share to your friend, don't forget to subscribe to Solo Motor YouTube channel. And I'm Solo Motor. Sign out. Bye. Woo. I'm back. Dan ini air 15 perlu isi bensin dan tambah angin lagi, isi angin lagi. Bye.